Oh lho oke kancamu. tenan. Kancamu itu duitnya. Ora sing aku dek ngono. Oh, sing golek duit kowe tok, golek duit. Oh ya. Liyane kancamu sing gedhe sing cilik ngono. Ngono padha kabeh. Oh, cilik-cilik. Iya. Ya sing entuk duit kowe tok. Iya. Ya. Udah marah-marah kabeh kae. Iya. Halo. Ya, arep no njaluk ya. Iya. Ya. Kowe manganmu apa manganmu? Dikek pakan apa? Dikipakan bosmu apa? Dikek pakan bosmu apa? Mati kek apa-apa. Dikek apa? Heeh. Golek dhewe. Iya kok dhewe. Ngombemu apa? Ora aku wis enak. Nah, susu. Oh iya. Ah, ya. Enak tuh. Susu. Ya nek. Ya apa kayak ya. Iya. Arep kowe. Arep, Dik. Ya. Ya, engko kayak ya. Susu ya. Susu. Oh, sing ngono kuwi. Halo, ya. Halo, saudaraku semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, berkah rezeki, keselamatan, ketentraman, kesehatan selalu menyertai Anda dan keluarga. Amin. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ki Ningrat Panggeni dan channel Ki Ningrat Panggeni. Oke, dalam konten kali ini saya akan menjelaskan apa itu tuyul dan ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Tuyul adalah makhluk sejenis jin di kelas jin yang berwujud anak kecil. Biasanya tuyul ini dipelihara seseorang dengan tujuan untuk pesugihan atau untuk memperkaya diri. Tidak saya jelaskan banyak apa itu tuyul. Dalam konten ini saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Ciri yang pertama, orang yang biasa memelihara tuyul, orang ini biasanya jauh dari tempat ibadah. Andai kata dalam KTP-nya Islam berarti tidak pernah ke masjid, kalau KTP-nya Kristen tidak pernah ke gereja dan sebagainya. Biasanya orang ini jauh dari spiritual Islam, spiritual Kristen, spiritual Buddha. Jadi tidak menekuni dalam keyakinannya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ini sudah banyak orang ketahui dalam dunia spiritual dan banyak masyarakat ketahui, tidak menjadi rahasia umum. Kebiasaan berjalan melipat kedua tangan di belakang, atau kalau orang Jawa itu bondo tangan. Hal ini dikarenakan si yang punya tuyul itu menggendong tuyulnya di belakang. Biasanya mengajaknya jalan-jalan atau mencari mangsa, supaya atau untuk mangsa ataupun untuk korban dari tuyul tersebut. Terus yang ketiga, sering berpergian tengah malam sendirian. Biasanya orang ini mengajak tuyul untuk cari mangsa. Jadi orang yang pelihara tuyul biasanya tengah malam dia itu pergi sendirian, dan pada posisi ini biasanya mengendap-endap, tidak ada orang yang tahu. Terus ciri yang keempat, orang ini biasanya kelihatannya rajin bekerja. Jadi pada posisi ini jangan salah, kalau orang pelihara tuyul itu kadang biasanya itu bekerjanya lebih rajin, melebihi orang-orang pada umumnya. Entah itu untuk kedok atau biasanya untuk menutupi peliharaannya. Oke, lanjut aja, tidak saya jelaskan panjang. Yang kelima, biasanya orang yang pelihara tuyul orangnya pelit, tidak suka memberi. Biasanya orang pelihara tuyul tidak dermawan dan jarang sekali mengeluarkan uang untuk kegiatan sosial atau kegiatan yang sifatnya membantu orang. Terus yang keenam, ciri yang keenam, hidupnya biasanya menyendiri, tidak suka menyapa orang lain.
Ini berlawanan dengan orang yang dulunya suka menyapa. Kalau orang Jawa biasanya grapiak. Semenjak dia memelihara tuyul, dia berubah total. Jadi lebih menutup diri, tidak lagi segrapiak dulu atau tidak lagi ramah seperti dulu. Oke, lanjut ke 7. Biasanya orang yang pelihara tuyul, istri pemelihara tuyul biasanya kancing baju di atas ini biasanya selalu terbuka. Dengan tujuan apa? Sewaktu-waktu tuyul minta disusui, dia sudah siap. Terus yang ke-8, ciri orang pelihara tuyul, rumahnya biasanya selalu tertutup untuk umum. Biasanya yang pelihara tuyul yang tertutup sekali dalam bersosial. Dia jarang menerima tamu masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari dia bersosialnya kurang baik. Terus yang ke-9, ciri-ciri orang yang pelihara tuyul, dalam ruangan rumah biasanya dia ada satu ruangan yang tertutup. Tujuannya untuk apa? Untuk ritual atau untuk singgah tuyul. Jadi di suatu ruangan biasanya yang pelihara tuyul ada ruangan khusus yang tertutup. Selanjutnya ciri yang ke-10, biasanya kalau kita lewat orang di tempatnya orang yang pelihara tuyul, ada bau wangi-wangian aneh setiap lewat depan rumahnya. Anda cermati aja, andai kata yang menurut Anda curigai ada pelihara tuyul, biasanya dalam waktu-waktu atau hari-hari tertentu ada bau wangi-wangian. Selanjutnya, terus ciri yang ke-11, tiba-tiba seseorang yang pelihara tuyul memberi atau membeli barang-barang mewah tanpa punya usaha. Dia begitu waktu dekat biasanya dia itu membeli sesuatu yang sifatnya itu menurut logika tidak mungkin orang itu bisa membeli tanpa ada warisan, tanpa ada hadiah. Biasanya dia itu beli barang-barang mewah. Terus yang ke-12, biasanya orang yang pelihara tuyul rumahnya pagarnya tinggi dan gelap. Ciri yang ke-13, biasanya orang yang pelihara tuyul selalu menjauhi kerumunan atau kegiatan sosial. Terus yang ke-14, orang yang pelihara tuyul sorot matanya layu dan wajahnya pucat. Ciri yang ke-15, ada ember biasanya dalam rumah dan berisi air dan ada kaca kecil. Tujuannya untuk apa? Agar tuyul bisa bermain atau untuk main tuyul. Itu saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, 15 ciri. Masih banyak ciri-ciri yang tidak saya sebutkan di sini. Kalau dalam pandangan umum seperti yang saya sebutkan tadi, kalau spiritual beda lagi. Semoga ciri-ciri tadi menjadi bahan referensi Anda untuk mengenali orang di sekitar Anda, siapa saja menurut Anda yang bisa memelihara tuyul, siapa saja yang dicurigai untuk pegangan tuyul. Jadi 15 ciri tadi tidak menjadi bahan patokan baku. Paling pokok kita itu lebih hati-hati dalam setiap saat. Dalam setiap saat kita siapkan pagar di rumah, kita siapkan hal-hal yang bisa membuat celah di mana tuyul itu bisa mencuri. Semoga video ini bermanfaat dan Anda lebih hati-hati lagi dalam menjaga uang Anda lebih beriman dan bertakwa lagi, Anda lebih percaya pada Sang Pencipta. Karena tuyul tidak bisa masuk kalau dalam rumah kita sering berlaku positif, berpikir positif, dan dekat diri kepada Sang Pencipta. Itu saudara-saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam persaudaraan, salam sejahtera.